Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau membawakan materi yang berjudul Audit terhadap siklus pengeluaran pengujian substantif terhadap aktiva tetap. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Ibu Siti Ayumi Saramayanti, dengan NIM 2017-051204, dan rekan-rekan saya, Putu Vista Lucia Sri Antari, dengan NIM 2017-051190, Putu Amrita Krisarianti dengan NIM 2017-051212, dan yang terakhir Nyoman Ayu Arsa Gayatri dengan NIM 2017-051214. Baik, dalam materi ini adapun pokok-pokok atau submateri yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai aktiva tetap, kedua transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap, dan yang ketiga perbedaan karakteristik aktiva tetap dengan aktiva lancar, yang keempat perbedaan pengujian substantif terhadap aktiva tetap dengan aktiva lancar, yang kelima pengujian substantif terhadap aktiva tetap dalam audit pertama kalinya, yang keenam prinsip akuntansi berterima umum dalam pengujian aktiva tetap di neraca, kemudian yang ketujuh tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap, dan yang terakhir prosedur audit aktiva tetap. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aktiva tetap secara umum. Jadi aktiva tetap ialah aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai guna ekonomis berupa jangka panjang dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasi untuk menunjang perusahaan dalam mencapai tujuan, dan dimiliki perusahaan tidak untuk dijual kembali agar diperoleh laba atas penjualan tersebut. Jadi menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 2002 nomor 16.2 paragraf kelima, aktiva tetap adalah aktiva tetap berwujud yang digunakan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap berwujud digunakan dalam operasional perusahaan, tidak untuk diperdagangkan, umur ekonominya lebih dari 1 tahun yang sifatnya relatif tetap atau permanen, dan berwujud fisik dalam hal ini artinya dapat dilihat dan dirasakan dengan panca indera. Baik, jadi yang materi yang kedua yaitu transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap yang pertama yaitu aktiva tetap yang terdiri dari pemerolehan, pengeluaran modal, revaluasi, pertukaran, penghentian pemakaian, dan juga penjualan. Dan yang kedua yaitu depresiasi akumulasian aktiva tetap yang terdiri dari penghentian pemakaian, penjualan, pertukaran, dan juga depresiasi. Untuk jurnal-jurnal transaksi yang menyangkut dengan perubahan aktiva tetap dan akun depresiasi akumulasi yang bersangkutan itu terdiri dari yang pertama, transaksi pemerolehan aktiva tetap. Dalam hal ini aktiva tetapnya itu di debit dan kasnya di kredit. Yang kedua, transaksi pengeluaran modal atau capital expenditure, itu aktiva tetapnya di debit dan kasnya di kredit. Yang ketiga yaitu transaksi depresiasi aktiva tetap, untuk biaya depresiasinya di debit dan depresiasi akumulasian aktiva tetapnya di kredit. Yang keempat, transaksi penghentian pemakaian aktiva tetap. Bagian yang di kredit adalah depresiasi akumulasian aktiva tetap dan juga rugi penghentian pemakaian aktiva tetap. Dan bagian yang di kredit adalah aktiva tetap. Dan yang terakhir yaitu transaksi reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. Untuk bagian yang di debit adalah biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap.
Dan bagian yang dikredit adalah kas, sediaan suku cadang, gaji dan upah, serta biaya overhead pabrik yang dibebankan. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perbedaan karakteristik aktiva tetap dengan aktiva lancar yaitu terdiri dari 3 antara lain. Aktiva tetap mempunyai resiko yang cukup besar dalam neraca, transaksi perubahan relatif sedikit namun jumlahnya menyangkut jumlah yang besar. Sedangkan yang kedua, kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap mempunyai pengaruh kecil terhadap perhitungan laba rugi, sedangkan aktiva lancar mempunyai pengaruh yang besar terhadap perhitungan laba dan rugi. Yang ketiga, aktiva tetap disajikan di neraca berdasarkan harga perolehan dikurang depresiasi akumulasi penyusutan sama dengan nilai buku. Perbedaan pengujian substantif terhadap aktiva tetap dengan aktiva lancar dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu frekuensi transaksi, ketepatan pisah batas transaksi, pengujian substantif, frekuensi saldo. Frekuensi transaksi yaitu aktiva tetap relatif sedikit, maka jumlah waktu yang akan diperlukan untuk pengujian substantif terhadap aktiva tetap relatif sedikit bila dibandingkan dengan aktiva lancar. Kemudian ada ketetapan pisah batas transaksi merupakan aktiva tetap sedikit pengaruhnya terhadap perhitungan laba rugi, maka auditor tidak mengarahkan perhatiannya terhadap masalah ketelitian pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap pada akhir tahun. Sedang dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar, auditor memusatkan perhatian terhadap aktiva lancar tersebut. Kemudian ada pengujian substantif, yaitu aktiva tetap dititik beratkan pada verifikasi mutasi aktiva tetap yang terjadi dalam tahun yang diaudit. Selanjutnya ada verifikasi saldo, yang itu aktiva tetap pada tanggal neraca tidak mendapat perhatian auditor karena aktiva tetap disajikan pada kosnya bukan nilai pada tanggal neraca seperti halnya dengan aktiva lancar. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah pengujian substantif terhadap aktiva tetap dalam audit pertama kalinya. Adapun hal-hal atau bidang-bidang yang dipertimbangkan, yang pertama, apakah laporan keuangan tahun sebelumnya telah diaudit oleh auditor independen lainnya? Yang kedua, apakah klien menyelenggarakan catatan rinci untuk aktiva tetapnya? Yang ketiga, apakah klien mengarsipkan dokumen-dokumen yang mendukung transaksi yang bersangkutan dengan perolehannya dan mutasi aktiva tetap sampai dengan saat diaudit yang pertama dilaksanakan? Yang selanjutnya mengenai prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap di neraca, di mana terdapat 6 prinsip, yaitu yang pertama, aktiva tetap yang telah habis didepresiasi atau nilai bukunya namun masih digunakan untuk operasional perusahaan jika jumlah materialnya harus dijelaskan. Kemudian yang kedua, aktiva tetap harus dipecah ke dalam golongan yang terpisah. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan dalam perhitungan depresiasi golongan besar aktiva tetap harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian yang keempat, jumlah depresiasi, akumulasi, dan biaya-biaya depresiasi untuk tahun ini harus ditujukan dalam laporan keuangan. Kemudian yang kelima, aktiva tetap dijaminkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, dasar penilaian aktiva tetap harus dicantumkan di dalam neraca. Tujuan pengujian substansi terhadap saldo aktiva tetap dan juga prosedur audit aktiva tetap. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pengujian substansi terhadap saldo aktiva tetap. Dalam tujuan ini adanya 5 tujuan pengujian substansi. Yang pertama yaitu untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi
yang dengan aktiva tetap. Yang kedua, yaitu untuk membuktikan keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang akan dicantumkan pada neraca. Dan yang ketiga, yaitu untuk membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan pada neraca. Keempat, yaitu untuk membuktikan kewajaran penilaian aktiva tetap yang akan dicantumkan pada neraca. Dan yang terakhir, yaitu untuk membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Maka dari itu, untuk hal tersebut, maka auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo aktiva tetap yang akan dicantumkan dalam neraca dengan aktiva tetap yang bersangkutan di dalam buku besar dan akan ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, dan buku pembantu aktiva tetap. Itu selanjutnya yaitu mengenai prosedur audit aktiva tetap. Dalam prosedur audit ini adanya 5 prosedur yang dimana pada 5 bagian tersebut ada sub-bagiannya. Yang pertama yaitu proses audit awal. Auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi aktiva tetap yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi pendukungnya. Rekonsiliasi ini perlu dilakukan agar auditor memperoleh suatu keyakinan yang memadai bahwa informasi aktiva tetap yang dicantumkan di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercayai. Yang kedua yaitu produk analitik, ya di mana prosedur analitik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hitung rasio dan yang kedua yaitu lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan dari dasarkan pada data masa lalu, baik data anggaran maupun data realisasi. Yang ketiga yaitu prosedur pengujian terhadap transaksi rinci, yang dimana dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu periksa tambahan aktiva tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang kedua, periksa berkurangnya aktiva tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang ketiga yaitu lakukanlah pemeriksaan pisah batas atau cut-off transaksi aktiva tetap. Dan yang terakhir yaitu lakukan review terhadap akun biasa, maintenance maupun biaya reparasi. Yang prosedur selanjutnya yaitu yang keempat mengenai prosedur pengujian terhadap saldo akun rinci, yang dimana dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lakukan inspeksi atau peninjauan terhadap aktiva tetap. Yang kedua yaitu periksa bukti hak kepemilikan aktiva tetap dan kontrak yang mendukung pengguna aktiva tetap tersebut. Dan yang terakhir yaitu lakukan review terhadap penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya yaitu prosedur terakhir, yaitu prosedur verifikasi penyajian dan pengungkapan, yang dimana dibandingkan penyajian aktiva tetap dengan prinsip aktiva yang diterima. Itu yang selanjutnya, yang prosedur terakhir yaitu mengenai prosedur verifikasi penyajian dan pengungkapan. Dibandingkan penyajian aktiva tetap dengan prinsip aktiva yang diterima pada umumnya, yaitu dibaginya di 2. Yang pertama, periksa klarifikasi antara aktiva tetap di neraca. Yang kedua yaitu periksa pengungkapan dan bersangkutan dengan aktiva tetap. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.